kita mulai ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa otak tuh kayak lagi buffering gitu pas lagi asik ngobrol sama orang? Tahu kan momen itu? Pas lawan bicara kita selesai ngomong, kita malah diam dulu beberapa detik cuma buat nyerna apa yang barusan dia bilang. Rasanya kayak ada delay gitu di dalam kepala. Atau yang ini mungkin lebih sering lagi, kita ngambil HP tuh udah niat banget mau ngapain. Tapi begitu layarnya nyala, lihat semua notifikasi, blast, langsung lupa tadi tujuannya apa. Hilang aja gitu. Nah, kalau kamu sering ngalamin hal-hal tadi, tenang, kamu nggak sendirian kok. Fenomena ini tuh makin umum banget dan bahkan udah ada namanya, brain rot. Iya, pembusukan otak. Kedengarannya emang serem ya, tapi istilah ini bener-bener pas buat ngegambarin perasaan banyak orang sekarang. Dan ini bukan sekedar istilah iseng di internet loh. Serius, sekelas Oxford University Press aja sampai nobatin ini jadi Word of the Year buat 2024. Artinya apa? Yaitu kemunduran kondisi mental gara-gara kebanyakan konsumsi konten yang sepele. Ini semacam validasi resmi kalau perasaan otak buntu yang kita alami tuh beneran nyata dan udah jadi fenomena budaya. Oke, pertanyaannya sekarang, kok bisa kita sampai kayak gini? Nah, buat ngertiinnya, coba deh bayangin, HP kamu itu kayak kasino. Sebuah kasino digital yang ada di saku kamu. Perbandingannya tuh gila mirip banget. Coba dipikirin, di kasino kan nggak ada jam, nggak ada jendela, tujuannya biar kita lupa waktu. Nah di media sosial ada infinite scroll. Sama aja kan, kasino pakai lampu kelap-kelip dan suara-suara biar kita terus terstimulasi. HP kita pakai notifikasi sama icon warna-warni. Dan yang paling penting, kasino ngasih kita kemenangan-kemenangan kecil tapi sering biar kita betah main. Di dunia digital, kemenangan kecil itu ya like, komen, atau video baru yang muncul tiap kita swipe. Triknya benar-benar sama persis. Dan ini bukan lagi soal kiasan, ini udah mainnya di kimia otak. Menurut peneliti dari Harvard nih, setiap kali like atau komentar itu ngelepasin dopamin. Seberapa kuat? Katanya sih, sebanding sama yang dilepasin pas orang pakai beberapa jenis narkotika. Jadi, platform ini tuh secara harfiah ngebajak sistem penghargaan di otak kita. Bikin kita kecanduan buat dapat suntikan dopamin berikutnya. Oke, jadi otak kita emang dipancing secara kimiawi. Tapi dampak nyatanya ke kemampuan mikir kita tuh apa? Nah, sekarang kita geser dulu dari analogi, kita lihat bukti ilmiahnya. Nah, ini dia poin kuncinya. Banyak orang salah kaprah. Ngiranya masalahnya tuh di kontennya yang bodoh atau nggak berfaedah. Bukan. Masalahnya bukan apa yang kita tonton, tapi gimana cara kita nontonnya. Bahaya yang sebenarnya itu namanya fragmentasi konteks. Otak kita dipaksa lompat-lompat dari satu video ke video lain, dari satu ide ke ide lain, cuma dalam hitungan detik. Ada sebuah studi keren dari LMU Munich tahun 2023 yang ngejelasin ini dengan pas banget. Gini ceritanya. Jadi ada peserta riset, mereka dites dulu memori prospektifnya. Itu loh, kemampuan buat nginget dan ngelaksanain rencana di masa depan. Habis itu mereka istirahat 10 menit. Nah pas istirahat ini mereka dibagi 3 grup. Satu disuruh scrolling TikTok, satu nonton video YouTube biasa, satu lagi ya istirahat aja. Udah gitu dites lagi memorinya. Terus hasilnya gimana? Buat grup yang scrolling TikTok, penurunan akurasi memorinya, wah gila banget. Seberapa parah? Turun 39,1%. Cuma dalam 10 menit loh. Coba lihat deh, bedanya di grafik ini. Grup TikTok memorinya anjlok hampir 40%. Sementara grup YouTube sama yang istirahat, hampir nggak ada perubahan signifikan. Ini bukti telak. Format video pendek yang super cepat ini secara aktif ngerusak kemampuan otak kita buat, yaitu, sekedar ngingat rencana. Oke, jadi memori kita melemah. Tapi efeknya lebih jauh dari itu. Ini bukan cuma soal kita jadi pelupa, tapi kita juga pelan-pelan kehilangan kendali atas informasi yang kita konsumsi. Gini deh analoginya. Dulu, kita kan aktif nyari informasi yang kita mau. Sekarang, kita seringnya cuma buka aplikasi, terus pasrah aja disuapin sama algoritma. Ini tuh kayak kita masuk ke dalam lift, tapi liftnya nggak ada tombol lantainya. Kita cuma diem, dan lift itu ngebawa kita kemanapun dia mau, yang penting kita nggak keluar. Kita kehilangan kemampuan untuk memilih. Analogi lain yang lebih dalam lagi, namanya efek anjing domestik. Bayangin deh, 15.000 tahun lalu, serigala itu kan pemburu yang ganas, mandiri, instingnya tajam. Tapi mereka rela nuker semua itu demi sisa-sisa makanan dari manusia dan akhirnya pelan-pelan jadi anjing rumahan yang jinak. Nah pertanyaannya sekarang, jangan-jangan
kita juga lagi ngelakuin hal yang sama. Kita nuker kemampuan mikir kritis dan fokus kita demi remah-remah konten instan dari algoritma. Oke, kedengarannya emang surem banget ya. Tapi, eits, tunggu dulu, ini bukan akhir dari segalanya. Ada kabar baiknya kok. Kita bisa dan sangat bisa ngerebut kembali kendali atas otak kita. Yuk, kita bahas gimana caranya. Kuncinya itu ada di satu kata, neuroplastisitas. Simpelnya gini, otak kita itu bukan benda latih yang statis. Dia itu kayak otot, bisa dilatih, bisa berubah bentuk tergantung gimana kita pakainya. Jadi, kalau keseringan nonton video pendek bisa ngerusak jalur di otak, artinya kita juga bisa secara sadar ngebentuk jalur baru yang lebih sehat. Otak kita bisa dilatih ulang. Terus gimana caranya? Nih, ada 4 langkah praktis yang bisa langsung dicoba hari ini. 1. Mode grayscale. Bikin layar HP kamu jadi hitam putih. Percaya deh, tanpa warna-warni centil dari ikon aplikasi, godaannya bakal jauh berkurang. 2. Aturan 2 jam. Jangan sentuh HP kamu 2 jam pertama setelah bangun dan 2 jam terakhir sebelum tidur. Biar kamu yang ngatur mood harimu, bukan algoritma. 3. Latihan fokus berat. Paksa diri kamu baca buku beberapa halaman atau nonton video yang panjang tanpa nyentuh HP. Anggap aja ini lagi nge-gym, tapi buat otak. Dan yang terakhir yang paling penting, kembali offline. Ngobrol beneran sama orang, tanpa ada HP di atas meja. Bangunkan lagi otak sosialmu. Pada akhirnya, semuanya kembali ke satu pertanyaan simpel. Inovasi itu keren, teknologi itu ngebantu. Tapi jangan sampai kita kehilangan kendali atas aset kita yang paling berharga, pikiran kita sendiri. Jadi, coba deh tanya ke diri sendiri. Sebenarnya siapa yang pegang kendali? Kamu atau teknologi kamu?